Srot lagi nih cuy, cuannya dan langsung tumpah ke rekening. Sudah gak mampu lagi buat nampung duitnya karena limitnya yang gede. Dan alhasil gue langsung akan galbay untuk di aplikasi ini. Padahal pengen dirawat, tetapi untuk perawatan di aplikasi ini gak terlalu rekomen banget. Namun gak masalah, yang penting bisa dicairkan terlebih dahulu. Dan untuk pengajuan di aplikasi ini lagi ramai dibahas di grup-grup pinjol dan lagi naik daunnya nih. Buat kalian yang mungkin pengen galbay ya, bisa kalian gaskan di aplikasi ini. Dan tentunya lumayan bisa buat duit jajan dan tentunya untuk beli gorengan pastinya ya. Nah, dan di aplikasi ini tanpa proses telepon, uangnya langsung lumer aja masuk ke rekening tanpa pemberitahuan sama sekali. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omwir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Patuhi protokol kesehatan, serta tidak lupa untuk konsumsi makanan yang bergizi dan juga sering berolahraga ya, agar imun tubuh kalian tidak turun. Karena untuk saat ini ada lagi tuh varian baru ya, dan semoga sih dapat tertangani ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian di aplikasi pinjol ilegal beranak? Apakah udah pada cerot semua, ataukah duitnya udah nggak nampung lagi di dompet kalian, ataupun kantong kalian udah bocor, atau masih mungkin ketiban prank, atau malah nggak dicairin tetapi penagihannya ada, ataupun mungkin malah masih di autol dan lain-lain ya. Dan biasanya sih kalau yang udah dicairin itu pasti kalau di grup-grup pinjol Facebook ya, apa ada diem-diem baik ya. Nanti kalau udah mau jatuh tempo ataupun di autol, wah baru tuh langsung ngomel-ngomel cari info ya. Nah, dan seperti itu sih biasanya di grup-grup pinjol Facebook ya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi pinjol ilegal beranak. Tetapi untuk di aplikasi ini cukup besar sih kode OTP-nya, namun saudaranya gua lupa. Ntar gua akan spill kepada kalian untuk kode OTP-nya. Siapa tahu ada kalian yang tahu, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Dan di sini untuk pencairannya tanpa proses telepon ya, tiba-tiba aja tuh masuk ya. Dan untungnya sih kemarin gua sempat ngecek, ternyata ada duit masuk. Usut punya usut, ternyata dari aplikasi ini ya. Nah, makanya kalau saran gua, ntar kalau kalian mau masukin rekening bank itu harus punya m-banking ya. Karena kalau nggak punya itu kita kesulitan cuy ya, nggak bisa mengetahui apakah udah masuk atau enggak. Dan untuk di aplikasi ini cukup dengan KTP dan rekening, dan kalian bisa mengajukan per satu akun itu di 10 pengajuan ataupun beberapa, terserah dari kalian ya, semampu kalian, dan tergantung juga dari limit yang kalian masih bisa dapat ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue dicairin dengan dua produk, yaitu Mekar Pinjam dan juga Kotak Pinjaman. Nah, untuk kedua produk ini tanggal pengajuannya sama, untuk jam pengajuannya juga sama, tetapi hanya berbeda menit ya. Nah, kalau di Kotak Pinjam ini gue ngajuin di jam 6 pagi lewat 10. Kalau untuk di produk ini gue ngajuin di jam 6 pagi lewat 30, artinya udah setengah 7 ya teman-teman. Ntar gue akan bagikan tips. Kadang orang nggak dapat limit karena perbedaan wilayah ya, yang biasanya di waktu Jabodetabek itu agak cepat subuh. Nah, otomatis yang di daerah luar itu kalau pengen ngajuin ya lebih cepat lagi ya teman-teman. Karena kalau ngajuinnya di Jabodetabek itu jam 6, terus ngajuin di sana juga jam 6, ya otomatis kadang limitnya udah kelar ya cuy, ataupun biasanya belum dibuka untuk pengajuannya. Nah, jadi kalian sesuaikan dengan waktu Jabodetabek ya, bukan waktu di tempat kalian. Karena kalau kalian sesuaikan dengan waktu di tempat kalian itu biasanya belum buka ataupun malah sudah keburu habis ya. Nah, ntar gua akan bagikan tipsnya. Nah, untuk di aplikasi ini ada Mekar Pinjam, itu jumlah peminjamannya 1.600.000 dengan tenor peminjaman 7 hari. Kemudian untuk waktu peminjaman tanggal 6 bulan 10 2021. Nah, di sini untuk tenornya ya tetap 7 hari ya cuy, nggak akan bisa ya. Dan rata-rata orang yang dicairkan di sini juga untuk perawatan, kemarin ada yang berhasil merawat malah juga nggak naik untuk tenornya cuy. Untuk limit sih naik, tetapi nggak terlalu ngaruh sih juga ya teman-teman, karena juga nggak naik-naik banget. Jadi ya kalau kalian pengen langsung galbay ya silakan, kalau pengen kalian rawat juga silakan ya. Nah, di sini dari 1,6 yang masuk itu hanya sekitar 1,1 ya cuy. Nah, padahal untuk limit peminjaman awalnya ini 1,5. Nah, jadi yang dikembalikan 1
1,6. Pemotongannya gede banget cuy. Jadi ketika dicairkan udah kena pemotongan, ketika dikembalikan lagi kena biaya yang berlebihan ya. Makanya kalau kalian pengen meminjam dengan benar untuk di aplikasi ini, mending jangan di aplikasi ini deh. Kalian ke pinjol legal OJK saja ya. Soalnya beresiko banget, apalagi ini memberatkan ya. Kemudian di sini untuk produk yang kedua yaitu kotak pinjaman. Di sini jumlah peminjamannya 1,2, tetapi yang masuk ini hanya sekitaran 700 atau kurang lebih 800 ya, gua lupa pastinya. Kemudian untuk tenor peminjaman ini 7 hari, tanggal pengajuannya sama, dan di sini akan jatuh tempo nggak lama lagi cuy. Ya kemungkinan besar ini akan digalbay, soalnya untuk perawatan di aplikasi ini belum recommended ya cuy. Gue juga nggak mungkin langsung merawat tanpa info terlebih dahulu ya, soalnya ntar kalau misalkan akunnya diblokir ya kita nggak bisa meminjam lagi dan kita udah rugi, udah mengembaliin ya teman-teman. Dan untuk DC lapangan dari aplikasi ini gue nggak tahu apakah pada ngomel-ngomel terus atau gimana, soalnya gue belum japo juga sih. Kalau biasanya sih di pinjol-pinjol ilegal 3 hari sebelum japo itu mereka udah menagih ya, padahal ini belum japo loh ya teman-teman. Dan biasanya tuh sebar data pastinya kalau di sini ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Pinjaman Tunai. Dan untuk aplikasi Pinjaman Tunai ini masih asing banget tentunya buat kalian ya. Dan sama sih, gue juga masih terlalu asing dengan aplikasi ini. Tetapi kalau dari segi logo emang gue pernah lihat sebelumnya, namun untuk pengajuan juga belum pernah sama sekali, download pun belum pernah. Namun untuk info-infonya ya udah lama sih beredar untuk aplikasi ini. Dan di sini dia adalah kode OTP-nya yaitu Eka Nasra. Nah untuk Eka Nasra itu lumayan banyak, tetapi rata-rata untuk pinjol dengan kode OTP Eka Nasra itu adalah pinjol beranak semua ya cuy, untuk saudara ataupun seatapnya. Nah makanya kalau kalian yang tahu ataupun sudah sering mengajukan di aplikasi ini atau di kode OTP Eka Nasra, bisa kalian ketikkan di kolom komentar, siapa tahu bisa nyantol juga ya cuy. Karena kebanyakan orang tuh kalau ngajuin di aplikasi pinjol ilegal beranak, ketika cair entah itu dirawat atau digalbay pasti pada nyariin untuk saudaranya. Siapa tahu saudaranya juga bisa langsung lumer ya, karena kadang mereka itu saling berkaitan ya, antara saudara dan juga seatapnya itu. Ketika ada yang viral ya nggak menutup kemungkinan yang lainnya juga viral ya, tetapi ada juga sih yang enggak ya teman, hanya satu yang viral kadang, tetapi yang seatapnya lainnya juga nggak sama sekali. Namun ya tentunya makanya harus mencari info terlebih dahulu sih ya teman-teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail infonya saja ya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Pinjaman Tunai, pinjaman online dana mudah yang didevelopori oleh KSP Mitra Dana. Dan untuk aplikasi ini masih ilegal dan belum terdaftar di OJK. Dan buat kalian yang pengen download aplikasinya bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan kalau kalian mau. Kalau enggak ya juga nggak masalah ya. Di sini gue hanya sekedar memberikan rekomendasi kepada kalian untuk aplikasi pinjol yang lagi viral untuk saat ini. Tetapi tentunya jangan asal ngajukin juga ya cuy, karena aplikasi ini adalah pinjol ilegal, tentunya mempunyai resiko ya. Dan untuk aplikasi ini jangan sampai salah tulis untuk pengen download aplikasinya, karena ada juga aplikasi yang namanya mirip yaitu Tunai Pinjaman. Nah Tunai Pinjaman itu gue udah pernah bahas sebelumnya, dan di sini untuk aplikasinya baru mencapai 100.000 download, masih jelek banget sih, masih kurang dengan rating 4,4 dengan ulasan 2000. Namun kalau kita lihat dari brosurnya ini lumayan menarik sih. Katanya di sini limit peminjamannya 10 juta, namun gua belum pernah lihat untuk produk dari aplikasi ini yang 10 juta. Kemudian di sini katanya aman dengan inskripsi perlindungan data, tetapi ini pancingan doang cuy. Namanya pinjol ilegal itu pasti sebar data loh ya, entah itu sebar ke kontak ataupun ke log panggilan dan lain-lain. Kemudian di sini katanya biaya bunga pinjam rendah hingga 0,05% per hari. Nah ini juga kalian harus perhatikan bahwa jangan kalian langsung terpancing dengan pancingan-pancingan biaya bunga rendah tanpa pemotongan dan lain-lain, karena nggak sebaliknya cuy. Kalau kalian memang mau yang rendah ya mending ke pinjol legal OJK ya. Kalau ini mah ya namanya pinjol ilegal udah terkenal dengan biaya bunga yang tinggi banget ya. Nah selanjutnya di sini pembayarannya cicilan hingga 6 kali. 6 kali ini ya syukur-syukur kalau ada yang bisa dapet ya teman-teman. Kadang hanya 7 hari ataupun 15 hari, dan gue pernah dapetin itu 1-2 hari ya. Namun juga ya tentunya limitnya kecil biasanya ya. Nah kemudian di sini untuk kalian yang baru pertama meminjam ataupun pengen mencari tahu aplikasinya dulu, saran gue lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam sebelumnya ya, agar kalian paham betul dan juga bisa menjadi bahan acuan kalian sebelum meminjam, serta pembanding dengan aplikasi-aplikasi pinjol ilegal lainnya ya. Nah kemudian di sini untuk brosur aplikasinya ataupun detail aplikasinya,
Katanya untuk syarat peminjaman bisa di atas 18 tahun hingga dengan 55 tahun, kemudian memiliki KTP dan juga memiliki rekening bank pribadi. Namun ini nggak jadi patokan ya cuy. Kalau kalian yang lebih dari 55 tahun bisa dicoba terlebih dahulu. Untuk yang berumur di bawah 18 tahun bisa kalian coba juga terlebih dahulu. Soalnya kan ini juga pinjol ilegal ya cuy. Kadang detail aplikasinya itu berbanding terbalik ya teman-teman. Kemudian untuk di sini informasi produk pinjamannya itu mulai dari 500.000 hingga dengan 20 juta rupiah katanya. Kemudian untuk periode peminjaman terpendek 91 hari hingga dengan 180 hari. Untuk suku bunga tahunannya maksimal 14% per tahun. Suku bunga hariannya di sini katanya 0,0384% dan ada biaya layanan admin dan lain-lain. Ya sepintas di sini cukup murah ya cuy, tetapi ya ini tentunya jauh banget bedanya dengan detail pencairan yang akan kalian dapatkan nanti jikalau udah di ACC ya. Nah di sini juga ada contoh simulasi, namun ya saran gua sih ya nggak perlu banget ya, apalagi kalau kalian pengen gabay ngapain sih ya teman. Ya paling juga kalau misalkan kalian hitung ini ketika kalian dicairkan ataupun di ACC itu nggak seperti ini ya cuy. Nah makanya jangan asal ngajuin ya teman-teman, kalian harus cari tahu dulu untuk di aplikasi ini. Kemudian di sini untuk tanggal rilisnya dia dirilis sejak 1 Agustus 2021 ya. Jadi memang masih baru banget dan pastinya aplikasi ini bisa mengakses semua kontak dan handphone kita dan lain-lain ya. Nah, oke, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi pinjaman tunainya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi pinjaman tunai. Nah, di sini kalian jangan terpancing dengan logo Kominfo ya, karena ini bukan syarat legalitas dari sebuah aplikasi pinjol ya. Kalau ada logo OJK pun kalian jangan terpancing juga, soalnya saat ini banyak aplikasi pinjol ilegal beredar itu memasukkan juga logo OJK ya, dan juga kadang menuliskan di deskripsi. Nah itu kalian harus cek di website OJK langsung ya. Nah di sini katanya limitnya 10 juta. Kemudian di sini untuk biaya bunganya sepintas murah banget, tetapi ini nggak mungkin ya teman-teman di pinjol ilegal dapat biaya bunga seperti ini. Kemudian di sini kita tekan dapatkan uang sekarang saja. Untuk pengisiannya ya ini ada informasi identitas, informasi kontak darurat, informasi pribadi dan juga informasi bank. Nah, untuk informasi identitas di sini kalian masukkan untuk identifikasi wajahnya. Di sini kalian harus verifikasi wajah lagi, hadap kiri, hadap kanan, buka mulut, kemudian angguk-angguk, tutup mata, apalagi ya cuy, pokoknya banyak banget deh. Dan di sini kalian nggak perlu mencari tempat yang terlalu terang ya, soalnya handphone kalian ataupun sistemnya ini akan otomatis mendapat pencahayaan jikalau kalian melakukan verifikasi wajah. Nah untuk foto bagian depan KTP-nya di sini dia nggak menerapkan contoh sih ya teman-teman. Nanti kalian masukin saja, dan pastinya kalau kalian masih sering ditolak dalam verifikasi data KTP ya, ini verifikasi awal loh ya. Itu kalian bisa cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data. Entah itu tips memasukkan foto ataupun apa saja yang membuat kalian ditolak verifikasi datanya dan lain-lain ya. Kemudian di sini kalian masukkan nama sesuai KTP, nomor KTP dan nicknya. Tetapi di sini gua nggak gonik ya teman-teman. Nah, jadi kalian kalau yang sudah berhasil gonik, ya mungkin bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar bisa kita sharing-sharing apakah bisa untuk gonik 4 digit, 2 digit, 3 digit atau berapa ya teman-teman. Nah, kemudian untuk informasi kontak daruratnya di sini dia meminta 2. Namun saran gua untuk kontak darurat ini hubungan yang pertama orang tua saja masukin, kemudian untuk hubungan kedua itu baru bisa kalian masukin rekan kerja. Tetapi nomor teleponnya masukin saja nomor telepon kalian sendiri, agar nanti jikalau misalkan disebar ya itu akan disebar ke handphone kalian juga ya cuy. Dan kalaupun misalkan di miss call, kalian bisa handle sendiri jikalau aplikasi ini memiss call ataupun menelpon ya. Namun ya kalaupun menelpon itu biasanya bot doang yang menelpon ya, bukan seperti di pinjol legal OJK yang tim auditnya langsung ya. Kemudian di sini untuk informasi pribadinya ya hanya segini doang. Nah, ini kalian tuliskan alasan peminjaman, pilih untuk apa, dan di sini sih ya terserah dari kalian sih, nggak perlu alasan yang cukup kuat sebenarnya, berbeda dengan pinjol legal. Kemudian di sini pekerjaannya ya kalian di sini pilih apa, bisa kalian pilih pelajar, publik, pengangguran dan lain-lain ya. Nah, di sini kita pilih pelajar. Untuk nama perusahaannya tetap isikan saja ya cuy, entah kalian kerjanya di warung kopi ataupun di mana gitu ya. Kemudian untuk penghasilan per bulannya ini kalian tinggikan saja, misalkan 7 juta ya. Nah, kemudian tempat tinggal sekarang, ini tempat tinggal sekarang nggak masalah, berbeda dengan alamat di KTP, soalnya ini alamat domisili ya. Nah, baru jikalau kalian sudah mengisikan, jangan lupa juga untuk isi alamat lengkap di bawah sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada informasi bank ya teman-teman. Ini informasi banknya
kalian nanti masukin bebas mau bank apa, terserah dari kalian, karena memang untuk pencairan ke bank-bank lain itu agak gampang. Dan nanti jikalau kalian sudah mengisikan, nanti kalian akan diarahkan ke produknya langsung, jadi bukan langsung peninjauan loh ya, karena ini dia aplikasi pinjol yang nggak menawarkan produknya di awal. Nah, sedikit tips dari gua, jikalau kalian yang berada di luar Jabodetabek, itu memang kalian harus mengajukan di jam 6 pagi ataupun di jam subuh waktu Indonesia Barat ya. Jadi kalian harus mengikuti waktu dari Jawa ya teman-teman. Karena kalau kalian mengajukan jam 6 pagi waktu kalian ya, entah itu WITA atau WIT ya, otomatis kadang itu belum buka untuk jam operasionalnya ya. Misalkan banyak orang saat ini ngajuin di jam 6 pagi. Kalian ngajukan di jam 6 pagi waktu tempat kalian, otomatis di Jabodetabek itu baru jam 5 kan ya. Berarti kalian harus ngajuin di jam 7 pagi daerah sana ya teman-teman. Namun sekedar info, untuk luar Jabodetabek memang ya agak sedikit sulit untuk pencairan dan lolosnya, karena aplikasi ini gue juga nggak tahu ya, mungkin sistemnya yang kurang ataupun mungkin limitnya yang terbatas. Rata-rata yang di ACC sih kebanyakan di daerah Jabodetabek ya. Namun untuk DC lapangannya sih nggak ada, tetapi dicoba saja, nggak masalah ya teman-teman. Dan kalau kalian pengen masukin untuk rekeningnya, pastikan kalian mempunyai rekening yang punya m-banking, biar kalian bisa tahu apakah udah masuk atau enggak. Siapa tahu kalian niat pengen merawat, kalian kan bisa udah pikir-pikir tuh kalian bayarnya di hari apa dan lain-lain ya. Tetapi kalau kalian mau galbay juga silakan, lumayan bisa buat duit jajan loh ya teman-teman. Nah oke, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal beranak pinjaman tunai. Dan next time gua akan coba ngajuin lagi di aplikasi ini dengan menggunakan data fresh lagi, siapa tahu bisa lumer. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas satu persatu dan juga support. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.